Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para kawan-kawan yang ada di Oman, di Abu Dhabi dan yang lainnya. InsyaAllah kita masuk pada pembahasan Al-Iman bir Rusul yang keempat tentang nabi-nabi palsu. Kita tahu di antara kewajiban kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Barang siapa meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka tentu dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana yang kita dapati ada firqah yang terkenal yang disebut firqah Al-Qadianiyah atau Lahuriyah yang kembali kepada muasisnya, pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang sampai sekarang masih eksis dan berada di seluruh penjuru dunia. Yang mereka meyakini bahwasanya setelah Rasulullah SAW masih ada nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tentunya adalah kekufuran. Sebelum Mirza sudah ada muncul nabi-nabi, ya, bahkan sejak zaman Nabi SAW sudah muncul orang-orang ngaku sebagai nabi, dan terus berjalan sampai detik ini masih bermunculan orang-orang yang ngaku sebagai nabi, ya. Taib, sebelum kita menceritakan tentang nabi-nabi palsu, kita bahas dulu tentang dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, ya. Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Akhirnya setelah Rasulullah SAW meninggal, wahyu telah terputus. Wafat, maka wahyu atau kenabian telah terputus. Baik, apa aja dalilnya? Dalilnya mungkin kita bisa bagi dua, dalil Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis-hadis. Adapun dari Al-Quran, mungkin kita bisa dua model, ya. Yang pertama, ayat yang tegas, ya. Yang kedua adalah ayat-ayat yang melazimkan, ya, yang menunjukkan, ya, dengan kelaziman. Adapun yang pertama, ayat yang tegas seperti makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah ayah dari salah seorang dari kalian, akan tapi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas. Rasulullah adalah penutup sallallahu alaihi wasallam, adalah penutup para nabi. Ini jelas sekali. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan dengan kelaziman bahwasanya nabi adalah nabi yang terakhir juga ada beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang selain agama Islam tidak diterima Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min."
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari selain Islam, barang siapa mencari agama selain Islam, ya, agama Islam ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mencari selain Islam, berarti mencari selain Nabi, dijadikan sebagai agama, falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, yaitu selain agama Islam tidak diterima. Yang kita tahu namanya agama Islam ini agamanya Rasulullah, ya. Ya. Kalau ada nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ajarannya selain Islam. Ajarannya bukan ajaran Islam. Dan tidak akan diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tegas tetapi kelaziman, ya. Isyarat yang sangat kuat bahwasanya kalau orang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah, berarti Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, ya. Contoh lagi, agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Yang melazimkan tidak perlu ada pembaharuan. Ada ajaran baru untuk untuk merubah atau menyempurnakan atau mengedit misalnya, ya, atau tidak perlu, menunjukkan bahwasanya tidak perlu nabi baru. Tidak perlu diotak-atik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jelas, ya. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Sempurnakan. Aku sempurnakan nikmat bagi kalian. Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Kalau sudah sempurna, ngapain datang pembaharu, ya? Mau reformasi, reformis, enggak perlu. Datang editor mengedit agamanya Nabi, enggak perlu. Kalau enggak perlu ada editor, enggak perlu ada reformis, enggak ada pembaharu, ya enggak butuh Nabi kalau gitu, ngapain? Buat apa? Yang ada cuma mungkin mengingat kembali, menghidupkan sunnah, itu yang mungkin. Menghidupkan kembali ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau merubah-rubah, memansuhkan lagi, ya enggak ada. Jadi ini menunjukkan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ya. Kemudian di antara juga isyarat yang kuat bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Ya. Manusia dan jin. Ya. Isyarat bahwasanya ini adalah konsekuensi beliau sebagai nabi terakhir. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya. Jelas kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya, berarti perlu nabi baru untuk kaum yang lain. Logikanya sederhana. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing, berarti butuh nabi lain untuk ke kaum yang lain. Tatkala nabi diutus untuk seluruh umat manusia, maka menunjukkan dia nabi terakhir, tidak butuh nabi yang lain, ya. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an.
Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, aku adalah utusan kepada kalian jami'an seluruhnya. Aku kepada kalian seluruhnya ya. Kemudian juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin semua berarti alamin mencakup seluruh makhluk. Al alamin ya. Mencakup seluruh makhluk. Demikian juga dalam surat Al-Furqan. Di awal surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya itu kepada Rasulullah SAW liyakuna lil 'alamina sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi ini dalil Al-Quran menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW Nabi yang terakhir. Ini ya jelas ijma' ulama ya. Adapun dalil tentang hadis ya, maka sangat banyak ya. Mungkin kita bisa bagi dua juga. Yang pertama hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang kedua, ya, hadis-hadis yang memperingatkan akan munculnya nabi-nabi palsu. Ini dua model hadis ya. Saya bacakan hadis-hadisnya ya, tentang yang menunjukkan ada nabi, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di." Ya, sungguhnya Bani Israel dahulu mereka diatur oleh para nabi. Setiap nabi meninggal datang nabi selanjutnya. Ya, tetapi kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di. Setelah aku tidak ada nabi lagi. Bani Israel dulu begitu, nabi meninggal datang nabi lagi, nabi meninggal datang nabi lagi. Adapun untuk aku kata Nabi, la nabiyya ba'di. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Dari hadis Abu Hurairah. Demikian juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah SAW pergi menuju Tabuk, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali, Rasulullah berkata, "Alla tardu an takuna miniman bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun kepada Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi setelahku. Ini juga dalil jelas la nabiyya ba'di. Kemudian juga dari Abu Hurairah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i qabli kamathali rajulin bana baitan." Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan nabi-nabi sebelumnya seperti seorang yang membuat suatu bangunan, sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian dia baguskan rumahnya tersebut. Dia indahkan rumahnya tersebut. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin. Kecuali ada di pojok rumah ada satu bata yang belum dipasang. Di rumah sudah bagus, tinggal satu bata aja belum dipasang. Faja'alan nas yatufuna bihi. Orang-orang pun putar-putar rumah tersebut, melihat. Wa yata'ajjabuna lahu. Mereka kagum dengan rumah yang indah tersebut. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, "Halla wada'tal labinata?" Ya, kemudian mereka berkata kepada orang yang bangun rumah tersebut, "Kenapa kau tidak taruh satu bata lagi situ?" Kata Nabi, "Fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Aku adalah bata tersebut. Artinya rumah tersebut tinggal satu bata lagi selesai. Ya, tinggal satu bata lagi selesai. Maka Nabi mengatakan, "Fa ana labinah." Akulah bata tersebut. "Wa ana khatamun nabiyyin." Aku penutup para nabi. Jelas hadis Sahih Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga kata Nabi SAW, "Fa ana maudhi'ul labinati ji'tu fa khatamtul anbiya." Aku adalah tempat bata tersebut, aku datang dan aku menutup para nabi. Ini jelas sekali ya. Kemudian juga di antara dalil ya, Rasulullah SAW berkata, "Bu'ithtu wa ana wasa'ah kahakadha." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dan hari kiamat seperti ini. Wa asyara bisabbabah wal wusta. Nabi isyaratkan seperti ini. Artinya di antara tafsiran
aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Artinya jarak antara nabi dengan hari kiamat dekat, yang menunjukkan dia nabi terakhir. Yang kedua, tidak ada nabi di antara sela-sela ini, tidak ada sela-sela. Sehingga antara nabi dan hari kiamat tidak ada nabi yang lain. Ini di antara tafsiran. Tidak ada penghalang antara jari telunjuk dengan jari tengah, berarti antara nabi dengan hari kiamat tidak ada nabi yang lain di antara keduanya, ya. Jadi ini tadi lafal-lafalnya saya tuliskan, ya, lafal-lafalnya. Rasulullah SAW berkata, la nabiyya ba'di. Di antaranya, laisa nabiyun ba'di. Nabi juga berkata, ya, wa ana al-labinah. Akulah bata tadi, ya. Wa ana khatamun nabiyyin wa khatamun nabiyyin. Jelas, ya. Kemudian tadi juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'ah, ya, hakadha, wa asyara bi usbu'ihi wa sabbaba, ya. Taib. Adapun model hadis kedua adalah Nabi memperingatkan akan muncul nabi-nabi baru. Saya akan bacakan hadis-hadisnya. Bagaimana Nabi memperingatkan akan munculnya nabi-nabi baru yang mereka semua adalah pendusta, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Jabir bin Samurah, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah kadzabin. Di antara di depan hari kiamat, sebelum hari kiamat muncul para pendusta, maksudnya para pengaku nabi. Kemudian juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wala taqumus sa'ah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qariban min 30. Ya, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai diutus atau muncul 30 para pendusta, ya, para dajjal, ya. Hampir 30 orang. Semuanya mengaku dia adalah utusan Allah. Semuanya mengaku dia utusan Allah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan ini juga dalam Sahih Bukhari. Akan ada sekitar 30 orang kata Nabi yang muncul sebelum hari kiamat. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Kemudian juga dari hadis Thauban. Innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku dia adalah seorang nabi dan aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Kemudian juga dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika orang-orang banyak berbicara tentang Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah ini adalah seorang nabi palsu yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini siapa ini? Orang jadi buah bibir di kalangan para sahabat. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah SAW berkata, amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajul alladhi aktsartum fihi wa annahu kadzdzab. Adapun urusan lelaki ini yang kalian banyak bicara tentangnya, sungguhnya dia pendusta. Min 30 kadzaban, dia salah satu dari 30 pendusta, yakhrujuna baina yaday sa'ah, yang keluar sebelum hari kiamat. Salah satunya ini Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban dajjalan kulluhum yakdzibu 'ala Allah azza wa jalla wa rasulih. Tidak tegak hari kiamat sampai muncul 30 pendusta, dajjal seluruhnya, semuanya mengaku mereka berdusta atas nama Allah dan di atas nama Rasulnya, ya. Taib. Ini hadis banyak sekali dari Samurah, Jabir bin Samurah, dari Abu Hurairah, dari Thauban, dari Abu Bakar, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari 5 sahabat, semuanya mengatakan akan muncul 30 pendusta. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW berkata, fi ummati kadzdzabuna dajjalun sab'atun wa ishrun minhum arba'un niswah. Kata Nabi, di umatku ada 30 pendusta, ada 27 pendusta. Ada 27 pendusta, di antaranya 4 wanita. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sungguhnya aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Jadi ini memberi faedah kepada kita bahwasanya ternyata yang ngaku sebagai nabi bukan cuma laki-laki. Di antara 27 orang tersebut ada 4 wanita ngaku sebagai nabi. Kita jelaskan, antaranya Sijah atau Sujah.
bintul Harith, dia ngaku sebagai nabi ya. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya akan muncul orang-orang ngaku sebagai nabi. Terus di sini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan datang dari umatku salasuna kadzabun. Kadzabun, dajjalun ya. 30 sekitar 30 pendusta. Dajjal. Dajjal itu artinya pendusta ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum arba'u niswah. 4 wanita mengaku sebagai nabi. Nabi perempuan. Sebagai nabi ya. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir. Tidak lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, habis ini kita akan bacakan sedikit cerita mereka tentang nabi-nabi palsu tersebut ya. Tunggu, saya tambahkan lagi dan dalil bahwasanya nabi tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma ulama ya. Ijma ulama ya. Bahwasanya para ijma ulama, para sahabat dan bahwasanya tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ketika muncul nabi-nabi baru diperangi oleh para sahabat. Ketika muncul Musailimah, maka Abu Bakar dan para sahabat perang karena mereka tahu itu kafir, pendusta. Karena tidak ada lagi nabi selain nabi. Ada Al-Aswad Al-Anasi muncul di Yaman, diperangi. Para sahabat perangi, menunjukkan mereka sepakat tidak ada nabi baru. Kalau nabi baru ngaku nabi harus diperangi. Karena dia kafir, dia merusak agama, maka diperangi. Taib. Tolong dihapus. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bercerita tentang mereka disebut al-mutanabbi'un, yaitu orang-orang yang mutanabbi, yaitu yang mengaku sebagai nabi ya. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya jumlah mereka sekitar 30 ya. Sekitar 30 ya. Para ulama mengatakan sekitar 30 ini maksudnya yang terkenal, yang punya pengaruh, yang bikin heboh, yang luar biasa ya. Seperti nanti akan disebut tokoh-tokohnya. Tidak semua orang ngaku nabi. Kalau yang ngaku saya ulangi bahwasanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Nabi SAW sebutkan 30 orang yang ngaku sebagai nabi ya. Sekitar 30, 27, ada perempuannya 4 ya, sekitar itu 30. Tapi maksud para ulama yang dimaksud dengan 30 atau sekitar 30, saya kunu fi min ummati, saya khruju min ummati salasuna kadzabun, akan ada dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya ngaku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiin, aku penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, tidak nabi selaku. 30 ini adalah orang-orang hebat-hebat yang punya pengaruh luar biasa. Yang mungkin punya pasukan, punya pengaruh, punya pengikut yang luar biasa. Bukan semua yang ngaku sebagai nabi. Kalau yang ngaku sebagai nabi banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya juga pernah ketemu orang ngaku sebagai nabi ya. Jadi banyak. Apalagi di tanah air kita banyak orang ngaku sebagai nabi. Terakhir ketemu ada nabi di Karawang ya. Kemudian Ahmad Musaddiq, kemudian akhir-akhir ini ada nabi dari Sulawesi ya. Yang diwawancara kayak orang-orang bingung ya. Kemudian tidak salat dan yang lainnya. Kalau nabi-nabi begitu banyak banget ya. Nabi-nabi begitu banyak banget ya. Ngaku Lia Amiduddin yang ngaku sebagai Nabi Isa atau sebagai apa saya lupa. Saya juga pernah lihat ada orang rambutnya gondrong. Zaman dulu masuk di televisi, dia ngaku sebagai nabi ya. Ketika ditanya siapa kamu, kata dia saya Isa bin Maryam. Kenapa? Saya turun ke bumi, dari langit turun ke bumi karena banyak orang melakukan kerusakan, saya ingin perbaiki. Ya orang ini orang gila-gila begini banyak ya. Terakhir Ahmad Musaddiq yang juga sudah meninggal ya. Bukan itu maksudnya nabi-nabi seperti itu. Tapi yang dimaksud 30 orang ini nabi-nabi yang luar biasa ya. Seperti Musailimah, seperti
suja seperti Mirza Ghulam Ahmad ya. Tapi mungkin kalau kita bagi para pengaku nabi tersebut, kita bagi menjadi 3 fase ya. Al-mutanabbi'un. Nabi-nabi palsu. Kita bisa bagi 3. Yang pertama, yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yang muncul di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman sahabat. Sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ya, yang muncul setelah zaman mereka, yang muncul setelah zaman para sahabat. Ada sebagian ulama membagi sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tapi kita umumkan saja yang muncul setelah zaman para sahabat hingga saat ini, ya. Contoh yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang yang terkenal, ya. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Anasi. Kemudian yang kedua adalah Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Al-Hanafi Al-Kadzdzab, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian yang ketiga Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi. Ini 3 orang yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian adapun di zaman para sahabat, ya, di antaranya Laqit bin Malik Al-Azdi, yang dikenal dengan Zutaj. Kemudian di antaranya yang terkenal juga adalah Suja, ya. Ini bintul Harith. Ini nabi perempuan, ya. Suja atau Sija bintul Harith. Nabi perempuan, ya. Kemudian di antaranya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi dari Taif, Al-Mukhtar As-Saqafi. Adapun yang muncul setelah zaman para sahabat banyak, tapi di antara yang paling terkenal adalah sekarang adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, yang punya Ahmadiyah, ya. Al-Ahmadiyah. Taib, inilah tokoh-tokoh yang akan saya bacakan kisahnya. Tentu masih di sini tentu banyak, sebelum Mirza Ghulam Ahmad banyak, tetapi kita akan sampaikan sebagian saja, ya. Insyaallah.
Baik, sekarang kita cerita terlebih dahulu adalah nabi yang muncul, nabi-nabi palsu yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia disebut adalah Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi disebut dia diberi namanya sebenarnya Abhalah bin Ka'ab. Tetapi dia diberi gelar dengan Al-Aswad karena orangnya hitam, ya, orangnya hitam. Dan dia muncul mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriyah, ya. Dia ngaku sebagai nabi, kemudian dia pun pergi ke negeri Yaman, ya. Kemudian dia memiliki kekuatan yang hebat di sana, ya. Bahkan dia pun membunuh dia pergi ke Son'a dan dia membunuh Amir Son'a yang adalah seorang muslim yang bernama Syahr bin Badhan. Syahr bin Badhan dibunuh oleh Al-Aswad Al-Anasi, kemudian dia paksa nikah sama istrinya, ya, istrinya Syahr, karena istrinya seorang wanita cantik. Jadi tadi wanita muslimah tapi dipaksa kawin oleh Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi disebutkan dia punya keajaiban itu sihir, dia punya ilmu sihir sehingga banyak orang percaya kepada dia. Di antaranya ketika ada himar, ya, himar jatuh, ya, di depan dia, maka dia bilang ini himar sedang sujud kepada saya. Dan himar tersebut tidak akan bangkit dari sujudnya padahal jatuh, ya, tidak akan bangkit dari sujudnya kecuali saya ngomong. Setelah dia ngomong baru himarnya bangkit. Orang semakin percaya, ya. Ada yang mengatakan dia latih dulu. Latih himar tersebut, ya, dongki tersebut, keledai tersebut dilatih supaya bisa sujud atau rukuk kepada dia di hadapan manusia sehingga orang semakin percaya kepada dia. Dia ngaku sebagai nabi, ya, ngaku sebagai nabi, ya, kemudian membunuh Amir Son'a, ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk membunuhnya. Para sahabat dikirim ke Son'a untuk membunuhnya, maka diutuslah 4 orang sahabat, ya. Itu Qais bin Ya'guth dan Khairus dan Dadzaweh, ya. Intinya akhirnya dia dibunuh oleh seorang yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami akhirnya masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia bunuh Al-Aswad Al-Anasi tersebut, ya. Maka ketika wafat atau tewas Al-Aswad Al-Anasi, maka Nabi SAW mengabarkan, dan Nabi SAW di Madinah, Nabi SAW menyampaikan, telah sampai kepada kabar bagaimana Fairuz telah membunuh Al-Aswad Al-Anasi, maka Nabi berkata, faza Fairuz, telah beruntung atau telah menang Fairuz. Dan Fairuz Al-Anasi ini, Ad-Dailami ini akhirnya nanti wafat di sekitar di zaman Muawiyah, ya, itu lebih dari 50 Hijriyah, ya. Setelah mereka membunuh, karena dia punya pengawal yang banyak, tapi mereka berhasil diam-diam masuk ke rumah kemudian bunuh Al-Aswad Al-Anasi ini. Setelah itu dipenggalah oleh kepalanya, ya. Kemudian mereka bingung gimana caranya kita umumkan kepada masyarakat, ya. Pengikutnya banyak. Akhirnya ketika waktu yang tepat, akhirnya mereka pun melemparkan di hadapan pengikutnya kepalanya Al-Aswad Al-Anasi. Kemudian ada yang berteriak, mereka pun berteriak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Abhalah kadzdzab. Ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Adapun Abhalah ini adalah seorang pendusta. Akhirnya para pengikutnya kocar-kacir, kemudian mereka kabur meninggalkan Son'a. Ya, inilah nabi pertama yang akhirnya tewas, yaitu Al-Aswad Al-Anasi, yang dia tewas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tapi intinya Al-Aswad Al-Anasi punya keahlian, ya, punya kelebihan, mungkin punya semacam trik atau sihir yang membuat orang percaya kepada dia. Dan kedua orang ini, yang kedua muncul namanya Musailimah Al-Kadzdzab, ya, Musailimah Al-Kadzdzab. Ini juga muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kedua orang ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailimah dia dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Wufud di sekitar tahun 9 Hijriah. Dia datang kemudian dia seakan-akan masuk Islam, ya, dengan teman-temannya, dengan kaumnya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan juga kenabian, atau dia mengatakan kalau Rasulullah meninggal, serahkan urusan kepadaku, ya. Serahkan urusan kepadaku. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Jadi dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ja'ala li Muhammadun al-amr min ba'dihi ittaba'tuhu." Kalau Muhammad
setelah dia meninggal, dia serahkan kenabiannya kepadaku, aku akan jadi pengikutnya. Ya. Dan pengikut saya banyak, dari Bani Hanifah banyak ya. Dan dia orang pembesar di situ, pembesar di Bani Hanifah, di kaum Bani Hanifah. Ketika itu Nabi SAW bersama Thabit bin Qais bin Syammas. Dan Nabi SAW sedang memegang jaridah, pelepah korma. Akhirnya Thabit bin Qais menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Musailimah al-Kadzdzab mengatakan kalau kau sudah meninggal, tolong kenabian diestafetkan kepada dia. Apa kata Nabi SAW? Lau sa'altani hadhil qit'ah ma a'taitukaha wa lan ta'du amrallahi fika wa la in adbarta la yuqirannaka Allahu wa inni la araka alladhi uritu fihi ma urid. Kata Nabi SAW, kalau kau minta, sampaikan kepada dia, kalau kau minta, jangankan kenabian, kau minta pelepah korma ini aku tidak akan kasih. Jangan usah kenabian, kau minta pelepah korma aku enggak akan kasih. Dan kau tidak akan bisa melampaui perkaramu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau balik maka Allah akan membinasakan engkau. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma urid. Dan aku melihat engkau akan mengalami apa yang aku dimimpikan tentangmu. Kau akan mengalami apa yang aku dimimpikan tentangmu. Ya, akhirnya Thabit sampaikan kepada Musailimah al-Kadzdzab. Setelah itu Ibnu Abbas ketika mendengar Nabi berkata demikian, sungguh aku melihat engkau akan mengalami seperti apa yang aku mimpikan. Maka Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, apa maksud Anda ketika berkata inilah araka alladhi uritu fihi ma ru'it, ya. Sungguhnya aku akan mengalami apa yang aku lihat dalam mimpiku. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan. Bainama ana naimun ra'aitu fi yadi siwaraini min dhahabin. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku lihat dalam mimpiku ada dua gelang dari emas. Ya. Fa ahammani sya'nuhuma. Dua gelang ini membuat aku gelisah. Fa uhiya ilayya fil manami aninfukhuma. Maka aku diperintahkan dalam mimpiku, diwahyukan oleh Allah, tiuplah dua gelang tersebut. Fanafakhtuhuma, aku pun meniup dua gelang tersebut. Fatara, maka dua gelang tersebut pergi, terbang. Fa'awaltuhuma kadzabain, maka aku menafsirkan maksudnya dua gelang ini adalah dua pendusta. Yakhrujani ba'di, yang akan keluar setelahku. Ahaduhuma al-Anasi wal akhar Musailimah. Dua ini adalah al-Anasi, yang al-Aswad al-Anasi sama Musailimah. Dan ternyata mimpi Nabi benar, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, fawada'a fi kaffi siwarani min dhahabin fakabura. Tiba-tiba dalam mimpiku aku melihat ada dua gelang di telapak tanganku dan kedua gelang tersebut membesar jadi besar. Fa huwa ilayya an unfukhuma, maka aku diwahyukan untuk meniup dua gelang tersebut. Fa nafakhtuhuma, aku pun tiup. Kemudian pergilah dua gelang tersebut, maka aku tafsirkan adalah dua pendusta. Ya. Yang pertama adalah sahibu Sana'a yang tinggal di Sana'a, yaitu Aswad al-Anasi. Yang kedua adalah Musailimah al-Kadzdzab. Jadi dua orang ini memang sudah ada di zaman Nabi dan Nabi sudah dimimpikan ya tentang kedua orang ini. Adapun Musailimah, ya Musailimah ya namanya Musailimah bin Thumah bin Kabir bin Habib dari Bani Hanifah al-Hanafi, ya. Dan dia mengaku sebagai Nabi pada tahun 10 Hijriah. Jadi dia ketemu Nabi sekitar tahun 9 Hijriah yang disebut Amul Wufud. Ketika Nabi menerima banyak tamu, datanglah dia bersama kaumnya. Situ dia diminta, ya Rasulullah, bilang sama Muhammad, kalau dia mati, estafetkan kenabian kepadaku. Dan Nabi tidak mau, ya. Kemudian dia malakopi dirinya, menggelar dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Sebelumnya Al-Aswad Al-Anasi juga menggelar dirinya dengan Rahman Al-Yaman. Aku adalah Rahmanul Yaman. Seakan-akan dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak puas mengaku sebagai Nabi, mengaku dia adalah Rahmanul Yaman. Musailimah menggelar dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Ya, aku adalah Rahmannya Al-Yamamah. Kalau Muhammad punya Tuhan, itu Rahmannya lain. Adapun saya Rahmannya Al-Yamamah. Ya. Al-Yamamah. Ya. Taib. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab, ya, akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Ya, kemudian dia semakin parah, kemudian dia semakin besar pengaruhnya. Saya punya pengikut puluhan ribu. Ada yang bilang 40 ribu, 50 ribu, banyak sekali yang Musailimah al-Kadzdzab ini, ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab sampai terjadi peperangan yang sangat hebat disebut dengan Ma'rakatul Yamamah. Ini sudah pernah saya ceritakan juga kisahnya dalam pengajian yang lain, ya, yang di mana peperangan tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dan perang tersebut sangat luar biasa karena Musailimah al-Kadzdzab ini orang yang sangat kuat bertempur dan dia punya pasukan yang sangat berani mati, bahkan mereka mau mati syahid karena membela
nabi palsu ya. Sebagaimana para sahabat ingin mati syahid membela Islam, anak buahnya juga ingin mati syahid membela Musailimah al-Kadzdzab. Ketika Nabi masih hidup, dia sempat nulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya dia mengatakan, dia merayu Nabi, dia mengatakan min Musailimah bin Habib, dari Musailimah bin Habib ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Bukan, min Musailimah bin Habib Rasulillah, dari Musailimah bin Habib utusan Allah. Ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad Rasulullah. Jadi dia tidak mengajak orang untuk kufur kepada Nabi, tapi dia ingin jelaskan kepada kaumnya, Nabi boleh dua. Ya. Muhammad oke, nabinya orang Hijaz, kita di sini nabinya saya. Ya. Dan yang membuat dia memiliki pengaruh yang besar, ada seorang dari pengikut Rasulullah SAW yang murtad, yang Nabi utus dia untuk mengajari Banu Hanifah. Ternyata dia ngaku-ngaku bahwasanya benar Muhammad telah mengatakan Musailimah ini menyertai Nabi, syarikat ya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul di sana dan Musailimah adalah Rasul di sini. Dan saya mendengar Muhammad mengatakan demikian. Akhirnya orang-orang pada semakin percaya dengan Musailimah al-Kadzdzab sebagai Nabi. Maka Musailimah mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan dari Musailimah Nabi Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salamun alaik, ya, selamatan bagi engkau wahai Muhammad. Fa inni qad usyriktu fil amr wa inna lana nisfal ardi wa li Quraisy nisfal ardi. Ya, kata dia Rasulullah, wahai Muhammad, ya, saya sudah menyertai engkau dalam urusan kenabian. Nanti bagi engkau setengah, bagi aku setengah. Ini ada Banu Hanifah punya penghasilan, setengahnya buat saya, setengahnya buat engkau. Ya, kita bagi dua, kita kan sama-sama Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan dia utus dua orang untuk mengantar surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca, kemudian Nabi berkata kepada dua utusan tersebut yang mengantar surat, "Fama taqulani antuma?" Bagaimana menurut kalian berdua tentang surat ini? Maka mereka berdua, utusannya Musailimah berkata, "Naqulu kama qala." Kami meyakini apa yang diyakini oleh Musailimah, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Amma wallahi, laula anna rusul la tuqtal la darabtu a'naqakuma." Seandainya dalam aturan kenegaraan utusan tidak boleh dibunuh, tentu aku telah menyuruh untuk membunuh kalian berdua. Karena kalian berdua murtad. Kalian berdua murtad, mengaku ada nabi selain aku, tapi karena dalam aturan undang-undang negara, ya, tidak boleh utusan dibunuh, maka aku tidak bunuh kalian. Jadi Rasulullah SAW menulis surat balasan kepada Musailimah. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Musailimah al-Kadzdzab. Salamun ala man ittaba'al huda. Dari Rasulullah kepada Musailimah sang pendusta. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa innal arda lillahi yurithuha may yasha. Sungguhnya bumi adalah milik Allah, bukan milik aku, bukan milik engkau. Ya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW meninggal, kemudian Abu Bakar mengirim pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, menyerang Banu Hanifah, dan puluhan ribu, ya, sekitar mungkin dia pasukannya sekitar 50 ribuan. Terjadi perang hebat, banyak sahabat yang meninggal dunia, luar biasa. Sampai akhirnya mereka terjebak, mereka pun masuk dalam hadiqah, suatu kebun, ya, milik semacam benteng milik Musailimah al-Kadzdzab. Sehingga kaum muslimin sulit untuk menembus benteng tersebut. Maka muncullah seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Karena tidak bisa tembus, Al-Bara' bin Malik mengatakan, "Lemparkan aku agar aku masuk ke dalam benteng tersebut." Ya, dia nekat, ya. Nekat, ya. Jadi ini benteng pintunya enggak bisa terbuka, dia minta lempar agar dia buka dari dalam. Dan ini luar biasa ini. Akhirnya Al-Bara' bin Malik yang mungkin kalau masuk langsung diborong sama mereka, tapi Allah jaga dia. Ketika dia dilempar masuk ke dalam, dia berhasil buka pintu. Setelah dia berhasil buka pintu, akhirnya kaum muslimin menyerang, dan akhirnya Musailimah al-Kadzdzab terbunuh oleh seorang Ansari dan juga dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ambil tombak yang pernah dia bunuh Hamzah. Tombak itu pula yang dia gunakan untuk membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Maka dia lempar dari jauh, akhirnya menembus dada Musailimah al-Kadzdzab. Apa kata Wahsy? La in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nas wa syarran nas. Kalau saya yang berhasil membunuh
Musailimah al-Kadzdzab, sungguh aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Maka tewaslah Musailimah al-Kadzdzab ya di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muncul nabi ketiga namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Tulaiha ya. Ini orang dia sahabat ya, tetapi kemudian dia murtad mengaku sebagai nabi. Dia murtad mengaku sebagai nabi. Bahkan dipuji bagaimana kana Tulaiha yu'addu bi alfi faris. Dia adalah seorang yang dianggap seperti 1000 pasukan saking hebatnya dalam bertempur. Li syaja'atihi wa shiddatihi. Saking hebatnya dia dalam bertempur, orang yang hebat dalam pertempuran. Tapi akhirnya dia berubah, akhirnya dia mempengaruhi kabilah Ghatafan, kabilah Asad, kabilah Tayy dan kabilah Usayyah. 4 kabilah dia bawa untuk menjadi anak buahnya. Akhirnya di zaman Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang dia. Tulaiha ya, ini terjadi peperangan ya. Terjadi peperangan yang luar biasa ya. Dan di antaranya dia dibela oleh Husain ya Uyainah bin Husain bergabung sama Tulaiha. Ya, terjadi peperangan dengan hebat dan Tulaiha lagi nonton mereka berperang. Uyainah datang, "Wahai Tulaiha, hal ja'aka Jibril? Jibril datang belum? Kasih wahyu." Kata Tulaiha, "Belum." Ayo, perang lagi, balik, perang lagi. Setelah perang balik lagi. "Jibril udah datang belum?" Kata dia, "Belum, perang lagi." Ini sudah kondisi perang, Jibril belum datang. Akhirnya dia datang lagi 3 kali. "Jibril datang belum?" "Sudah." "Apa yang dia wahyukan kepadamu?" "Ada, dia kasih wahyu. Yaitu Jibril qad ja'ani, Jibril datang kepadaku dan dia berkata, innalaka yauman satalqahu, laisa laka awwaluhu walakin laka akhiruhu." Sungguhnya kau akan bertemu dengan suatu hari yang awalnya bukan untukmu dan akhirnya adalah untukmu. Ini wahyu apa ini? Akhirnya kata Uyainah bin Husain, "Ayo Bani Fazzar, ayo kita pulang. Ini kadzdzab, pendusta, ini bukan nabi. Ya, pulang, kita pulang semua." Akhirnya mereka meninggalkan Tulaiha. Tulaiha ini ya sempat dia lari, dikejar oleh Ukasah bin Mihsan dan Thabit. Keduanya dibunuh karena dia jagoan. Ukasah yang sering kita sebut dalam hadis tentang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, di antaranya Ukasah yang Nabi berkata, "Sabaqaka biha Ukasah." Ukasah sudah kedahuluan minta termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ukasah ini meninggal ketika melawan Tulaiha. Dia kejar Tulaiha tapi Tulaiha jagoan, akhirnya Tulaiha bawa lari istrinya, kemudian dia pergi menyelamatkan diri, datanglah Ukasah, maka Ukasah meninggal dunia. Kemudian datanglah Thabit juga meninggal dunia. Larilah dia pergi ke Irak ya, kalau tidak salah ke Irak si Tulaiha. Subhanallah. Setelah itu dia lari ke Syam, ke negeri Syam, kemudian tinggal di Halab di negeri Syam sampai akhirnya Abu Bakar meninggal dunia. Ya. Abu Bakar meninggal dunia dan dia sudah masuk Islam, dia sudah sadar sebenarnya. Ini di antara nabi palsu yang sadar. Dia sudah sadar tapi dia malu ketemu Abu Bakar karena sudah terjadi peperangan di zaman dia. Dia malu ketemu Abu Bakar padahal dia sudah sadar. Sampai akhirnya Abu Bakar meninggal diganti dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka datanglah Tulaiha. Nabi palsu tapi sudah sadar. Dia datang kepada Umar dan dia ingin membaiat Umar. Umar berkata kepada Tulaiha, "Anta qatilu Ukasha wa Thabit? Bukankah kau yang telah membunuh Ukasha dan Thabit wahai Tulaiha?" Ya, "Wallahi la uhibbuka abadan." Kata Umar, "Aku demi Allah tidak bisa cinta sama kau. Saya tidak suka dengan kau. Kau telah membunuh Ukasha dan Thabit, 2 sahabat mulia. Nabi sudah jamin mau surga dua-duanya." Maka apa kata Tulaiha? "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yahumuka min rajulaini?" Kenapa kau sibuk dengan 2 orang, Ukasha dan Thabit? "Akramahumullah biyadi." Allah telah memuliakan mereka berdua mati syahid lewat tanganku, aku yang bunuh mereka sehingga mereka mati syahid. "Walam yuhinni bi aidihima." Dan Allah tidak menghinakan aku mati oleh mereka berdua. Jadi bagaimana cerdasnya Tulaiha, dia berkata, "Ya Amir, ya Umar, apa urusanmu dengan 2 orang itu? 2 orang itu mati syahid. Siapa sebabnya aku bunuh mereka mati syahid? Allah telah memuliakan mereka berdua dan Allah tidak menghinakan aku. Seandainya aku mati di tangan mereka berdua, aku mati dalam kondisi kafir. Tapi Allah tidak menghinakan aku." Ya sudah, akhirnya Umar menerima baiatnya. Dan kemudian Tulaiha sadar dan bagus Islamnya sampai akhirnya dia masuk dalam peperangan Nahawan, kemudian dia mati syahid. Dia mati syahid ya. Radhiyallahu taala anhu. Ya, ini contoh nabi palsu tapi sadar ya. Alhamdulillah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul nabi-nabi baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Di antaranya Laqit bin Malik al-Asdi. Laqit bin Malik al-Asdi ngaku sebagai nabi,
kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dikirim pasukan sampai terjadi perang luar biasa. Awalnya dia menang, saya cerita secara singkat saja. Kemudian datang pertolongan dari sebagian sahabat, akhirnya peperangan luar biasa, akhirnya dia tewas, 10.000 orang 10.000 orang dari pasukannya tewas. Perang luar biasa sampai 10.000 dari pasukannya. Laqid bin Malik Al-Azdi, nabi palsu ini pun tewas. Kemudian di antara nabi palsu adalah Sujah bintul Harith. Sujah bintul Harith ya, dia ngaku sebagai nabi perempuan ya. Kemudian dia bawa pasukannya puluhan ribu ketika Khalid bin Walid akan menyerang Musailimah Al-Kadzdzab dalam Ma'rakatul Yamamah, sudah tadi dia ceritakan. Sujah datang. Dan ini Sujah datang ingin bertemu dengan Musailimah. Musailimah ketakutan, waduh repot nih. Kalau dia menyerang saya, berarti dua serangan. Khalid bin Walid dengan pasukannya menyerangku, Sujah datang dengan pasukannya. Ini nabi perempuan. Akhirnya datanglah Musailimah ketakutan, akhirnya dia bikin cara. Dia bilang, ya sudah, ketika sampai di depan bentengnya dia mengatakan, wahai Sujah, jauhkanlah dirimu dari anak buahmu, ketemu dengan saya, kita ketemu berdua. Maka dia siapkan kemah, kemudian dikasih wangi-wangian sangat indah. Akhirnya Sujah pun masuk, akhirnya pun mereka ngobrol berdua. Ya, mereka ngobrol berdua. Kemudian Musailimah berkata, wahai Sujah, adakah wahyu turun kepadamu? Kau kan nabi perempuan, ada wahyu turun enggak? Kata Sujah, masa perempuan lebih dahulu? Nabi laki-laki dululah. Ada wahyu turun kepadamu? Kemudian kata Musailimah, ada wahyu. Apa wahyunya? Dia bacakan. Allah berfirman kepadaku, alam taro ila rabbika kaifa fa'ala bil hubla akhraja minha nasamah tas'a min baini saffaqin wahshi. Yang artinya, tidakkah kau lihat kepada Rabbmu bagaimana Rabbmu bertindak kepada wanita hamil? Sungguhnya wanita hamil mengeluarkan nyawa yang keluar di antara isi perut. Ini wahyunya Musailimah. Kemudian juga dia tanya lagi. Sujah berkata, terus wahyu yang lain apa lagi? Ada. Saya diberi wahyu lagi dari Jibril. Wahyu berikutnya, annallaha khalaqan nisaa afwaja. Sungguhnya Allah menciptakan wanita dengan berlobang-lobang. Wa ja'ala berkelompok-kelompok, wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Dan Allah menjadikan bagi mereka lelaki-lelaki, fanuliju fihinna qa'san ilaja, dan akhirnya kami para lelaki memasukkan kemaluan ke mereka ya, dengan memasukkan, ini wahyu ngawur ya. Intinya kata Sujah, iya benar, aku bersaksi kau adalah seorang nabi. Akhirnya Musailimah nikah sama Sujah. Kita nikah aja sudah, nikah. Nabi laki-laki nikah sama nabi perempuan. Akhirnya Sujah pulang kepada kaumnya dengan gembira bahwasanya Musailimah telah menikah dengan dia. Kaumnya berkata, wahai Sujah, kau menikah dengan Musailimah? Iya. Maharnya apa? Waduh, dia belum kasih mahar. Minta ke mahar sama dia. Akhirnya pulang lagi Sujah minta mahar. Wahai Musailimah, mana maharku? Musailimah bingung apa? Gini, maharnya sampaikan kepada kaum, saya kasih mahar buat kamu dan kaummu, bahwasanya Allah untuk kalian tidak ada salat Isya sama salat subuh. Gugur. Salat 3 kali aja. Salat Isya, salat subuh digugurkan, itu loh mahar dariku. Intinya Sujah akhirnya sadar ya. Di akhir penghujung hayatnya dia pun sadar dan dia kembali lagi kepada Islam ya, dan Allah berikan hidayah kepadanya dan bagus Islamnya. Di antara kisah seorang wanita yang kemudian mengaku nabi akhirnya sadar. Setelah di zaman para sahabat juga ada seorang namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ya, dari Taif ya, yang dia muncul ya, yang dia tewas pada tahun 67 Hijriyah. 67 Hijriyah ya, dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Zubair. Dia juga ngaku sebagai nabi. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis tentang dua orang yang berbahaya dari Tsaqif, kata Nabi, yakhruju min Tsaqif kadzdzabun wa mubir. Akan muncul dari Tsaqif seorang pendusta dan seorang yang beringas. Adapun pendusta engkau, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Adapun yang beringas adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dua orang tokoh dari Bani Tsaqif dari Taif ya. Dan akhirnya tewaslah Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, dibunuh oleh pasukannya Ibnu Zubair. Setelah itu muncul nabi-nabi yang lain dan banyak ya. Di sini buku ini bagus, judulnya Al-Mutanabbi'un, para nabi-nabi palsu, karangan guru saya ya. Sudah meninggal rahimahullahu taala ya, disebutkan di antaranya yang ingin kita singgung adalah Ghulam Ahmad Al-Qadiani.
Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad yang dia secara ringkas dia adalah dahulunya dia muncul di zaman penjajahan Inggris di India atau di Pakistan ya, sekitar daerah tersebut ya, di India ya. Di zaman penjajahan Inggris Britania. Kemudian dia awalnya berdakwah sebagaimana dai-dai yang lain. Setelah itu dia mulai meningkat, dia ngaku sebagai Imam Mahdi ya. Ngaku sebagai Imam Mahdi, setelah itu kemudian dia meningkat, dia ngaku sebagai nabi. Dia ngaku sebagai nabi ya. Dan dia memiliki akhlak yang sangat buruk ya. Suka mencaci maki, mencela sampai kata-kata yang sangat kotor ketika berhadapan dengan orang yang menyelisih dia. Sehingga terjadi perdebatan ya. Banyak ulama yang membantahnya ya. Banyak ulama yang membantahnya ya. Di antaranya Sanaullah Al-Ghaznawi kalau tidak salah. Sanaullah Al-Ghaznawi salah seorang ulama dari Ahlul Hadis ya, kemudian sampai terjadi mubahalah antara dia dengan Mirza Ghulam Ahmad ya. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya siapa di antara kita yang salah maka akan meninggal sebelum mati yang lainnya. Dan akhirnya dia meninggal. Dan dia sering tanabba, dia sering mengatakan telah datang wahyu kepadaku, telah datang wahyu kepadaku. Di antara ceramah yang bagus adalah tadi saya baru dengar ceramahnya Hani Thohir atau Thohir Hani di YouTube ada. Dia masuk dalam Qadiani bertahun-tahun. Bahkan dia membuat ceramah-ceramah membela Qadianiyah. Kemudian setelah berapa lama akhirnya dia sadar. Kemudian dia mengumumkan dirinya, saya keluar dari Qadianiyah. Dia cerita kenapa saya bisa keluar dari Qadianiyah. Jadi ketika saya masuk dalam aliran Qadianiyah, mereka sudah punya ajaran-ajaran dan saya percaya ajaran tersebut menarik tentang masalah nasikh mansukh, tentang masalah ini, tentang kebebasan. Yang itu membuat saya tertarik dengan ajaran tersebut. Akhirnya saya mengikuti ajaran Qadianiyah. Tetapi Mirza Ghulam Ahmad, dia punya buku-buku dalam bahasa India. Kemudian berjalan dengan tahun, buku-buku tersebut mulai diterjemahkan. Diterjemahkan, sampai seluruh bukunya diterjemahkan. Setelah bukunya semua diterjemahkan, saya mulai belajar langsung dari sang Nabi. Kalau tadi kan dari penerjemah, dari perantara, saya baca langsung buku-buku sang Nabi. Dan saya mendapati ngaco ini Nabi. Apa dia sering meramal yang salah ya. Dan sampai ini orang ya, Hani Thohir atau Thohir Hani ini dia sampai membuat ceramah khusus tentang bagaimana ramalan dari Mirza Ghulam Ahmad yang terjadi malah kebalikannya. Jadi sebutkan banyak bukti. Seperti dia mengatakan bahwasanya anakku keempat ini akan hidup dan akan menjadi pewarisku. Dialah yang ditunggu-tunggu jadi Mahdi dan macam-macam. Tahu-tahu anaknya meninggal. Mati. Dia bilang setelah ini akan hidup cucuku. Cucuku yang akan begini, ternyata cucunya juga meninggal. Terus dia bilang menjelang dia mati, Allah telah beri wahyu kepadaku, aku akan memanjangkan umurmu. Ternyata dia tewas. Kemudian sebelum dia tewas juga dia sempat mengadakan mubahala dengan salah seorang ulama di sana. Dia mengatakan ingin mati dengan mati yang mengerikan dengan terkena penyakit kolera. Justru dia yang terkena penyakit kolera dan dia meninggal di dalam kamar mandi di toilet ya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi menjijikkan. Jadi intinya ini qadarullah, ternyata pengikut Mirza Ghulam Ahmad sangat banyak sampai sekarang di mana-mana juga ada ya. Saya rasa sampai di sini aja dulu kajian kita. Sebenarnya masih banyak ya, tapi saya cukupkan sampai di sini. Ada kisah-kisah lucu tentang para nabi-nabi palsu tersebut ya. Tapi ya kita cukup sampai di sini saja ya. Sebelum saya tutup, saya sudah pernah ceritakan ketika saya di suatu kapal dari Papua ke Jawa, tiba-tiba biasa ada orang ceramah di musola, ya. Tiba-tiba ada orang Indonesia kemudian mengaku sebagai nabi. Dia bilang sudah lama Jibril turun kepadaku, saatnya saya harus inzar, memberi peringatan. Ya, subhanallah. Orang-orang pada bengong melihat dia, tampangannya bukan tampang nabi, kayak orang bahlul, tapi dia ngaku sebagai nabi. Saya bilang kalau hampir-hampir saya menjadi sahabat nabi kalau saya benarkan dia, sahabat nabi palsu. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.